Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Agrix Channel. Terima kasih guys selama ini telah menyaksikan video-video pajak yang disajikan di Agrix Channel. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke guys, kali ini akan kembali unboxing peraturan perpajakan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK.03/2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30 KMK.03/2021, sorry tadi juga 2021 ya, tentang tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM oleh BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 PMK.03/2021 tentang tata cara penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPN atau PPN dan PPNBM oleh badan usaha milik negara BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Seperti biasa, kita akan lihat terlebih dahulu bagian konsideran guys, menimbang bahwa kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh pemungut, penyetor, dan pelapor pajak perlu mendapat kepastian hukum bahwa untuk memberikan kemudahan bagi badan usaha milik negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh badan usaha milik negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16A ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A, huruf B, huruf C tadi guys di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh badan usaha milik negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Oke guys, mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Lalu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK.01/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.01/2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini guys. Oke, seperti biasa, setelah bagian konsideran kita akan lihat istilah-istilah dalam peraturan ini guys di pasal 1
Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, itu adalah undang-undang yang tadi guys. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pajak pertambahan nilai, selanjutnya disingkat PPN, adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Pajak penjualan atas barang mewah, selanjutnya disingkat PPNBM, adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Badan usaha milik negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Barang kena pajak, selanjutnya disingkat BKP, adalah barang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa kena pajak, selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang. Oke, pasal 2 guys, langsung ke materi. Di sini diatur terkait dengan pemungutan, penyetoran, pelaporan oleh BUMN sebagai pemungut PPN. Pasal 2 guys, 1, PPN atau PPN dan PPNB yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Oke, ini pasal 16 Undang-Undang PPN ya guys, 16A. Oke, pungut, disetor, dilapor oleh pemungut PPN. Bisa disingkat juga badan pemungut atau WAPU PPN guys, wajib pungut. Oke, ayat 2, rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN. Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya, PPN atau PPN dan PPNB yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Ini tegas sekali guys. Tadi peraturan sebelumnya ayat 3 ini nggak ada guys. Oke, kita cek di PMK 85 ya guys. Oke, ini cuma ada 2 ayat kalau nggak salah. Ya, sama ini juga terkait dengan BUMN. Oke, ini tadi belum ada penyebutan BUMN ditunjuk ya guys. Di sini baru bilang pemungut PPN apa gitu ya. Dipungut, disetor, dilapor oleh pemungut PPN. Di ayat 1, ayat 2 menyebutkan rekanan. Oke, sama ini guys. Ya, cuma ini di pasal 3 kalau di sini di PMK 85, PMK 03 2012. Oke, dia sama menyebut rekanan saja, stop. Ayat 3-nya nggak ada guys. Di PMK 136 perubahan dari PMK 85, PMK 03 2012, ya PMK 136, PMK 03 2012, itu perubahan langsung ke pasal 7 guys. Oke, jadi nggak tidak terkait dengan pasal 2 yang tadi di sini guys. Ya, di sini bilang dalam hal terjadi penyerahan BKP dan atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya. PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dipungut, disetor, dilapor oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Oke, tegas ya. Jadi ini balik lagi normal berarti. Karena di sini kalau terjadi penyerahan oleh pemungut PPN, ya, misalnya menjual barang, BUMN A jual barang ke BUMN B, maka di sini balik lagi normal berarti kan. Kalau normalnya kan penyerahan BKP JKP kewajiban pemungutnya itu dilakukan, pemungutan pajaknya itu dilakukan oleh penjual. Nanti pembeli bayar PPN-nya ke penjual gitu. Ntar penjual store PPN ke negara. Nah, kalau di sini guys, ini berarti balik lagi normal. Pasal 16A, kalau terjadi penyerahan antar pemungut dari BUMN A ke BUMN B gitu ya, maka di sini balik lagi mekanisme normal. Si pihak yang melakukan penyerahan lah ya, yang melakukan kewajiban PPN gitu ya. Oke, PPN atau PPN dan PPNB yang berutang dipungut, disetor, dilapor oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, penegasan ini guys, di PMK sebelumnya 85 dan 136 itu baru ada di surat edaran Dirjen Pajak nomor SC 45 PJ 2012.
Ini menjelaskan terkait dengan pelaksanaan PMK nomor 85, PMK 03 yang telah diubah dengan PMK 136, PMK 03 Oke, kita langsung cek di bagian E, guys. Cek bagian E, materi. E materi. Oke, kita ke bawah lagi. Kalau nggak salah nomor 3. Nah, ini pemungutan penyetoran pelaporan PPN dan PPNB melalui BUMN sebagai pemungut PPN. Nah, kita lihat di poin 1 ini, guys. Oke. PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP dari BUMN kepada BUMN tidak dikecualikan dari pemungutan oleh pemungut PPN. Sehingga BUMN yang menerima penyerahan BKP atau JKP tetap melakukan kewajiban pemungutan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 PMK 03 2012 diubah dengan PMK 136 PMK 03 2012. Jadi dari PMK 8 tadi, guys, itu langsung saklek dibilang di peraturannya, di PMK-nya. Tidak seperti yang lama ya, baru ada di surat edaran Dirjen, guys, di zamannya PMK 85 dan 136 ini. Jadi tentunya dengan adanya penegasan langsung di PMK 8 tahun 2021 ini, guys, kembali normal. Ya, kalau yang dulu, kalau sesama BUMN, transaksi, penyerahan, maka di sini mekanismenya jadinya waku. Mekanisme pemungut PPN berarti yang berjalan. Jadi di sini yang melakukan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan itu adalah pihak yang menerima penyerahan BKP dan atau JKP. Sementara di PMK 85 dengan tegas disebut bahwa di sini kalau terjadi penyerahan antar pemungut PPN, ya tadi BUMN A ke BUMN B, ya dari satu pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya, maka PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Ini perubahan signifikan, guys. Oke, itu pasal 2. Pasal 3, pemungut PPN, pemungut PPN, nah ini baru nyebutin ya, siapa pemungut PPN-nya. Oke, pemungut PPN tadi disebut di pasal 2 ayat 1 meliputi BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah tanggal 1 April 2015 dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Oke, perusahaan tertentu pada ayat 1 huruf C ya yang tadi ya dimiliki secara langsung oleh BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham di atas 25%. Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Oke, dalam hal perusahaan tadi ya, perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, oke, BUMN dan BUMN setelah restrukturisasi berarti guys. Dan huruf C, perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Tidak lagi dimiliki secara langsung oleh BUMN, perusahaan dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oke, di ayat 3 disebut tadi, ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kita cek guys, ya ini ada 2 unboxing kita guys, karena saling terkait. Ya, tadi dibilang keputusan Menteri Keuangan, ya, ditetapkan, perusahaan tertentu dimiliki secara langsung oleh BUMN, ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Oke, kita cek dulu guys. KMK nomor 30, KMK 03/2021 di sini melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 PMK 03/2021. Oke, lanjut ya guys, langsung di sini. Hitung pertama menetapkan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai sebagai berikut. Nah, ini dia guys. Ya, ada PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Gresik, Pupuk Ujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, Telekomunikasi Selular, Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali, Semen Padang, Semen Tonasa, El Nusa Tbk, Krakatau Wajatama, Raja Wali Musindo, Wijaya Karya Beton Tbk, Kimia Farma Apotek, Badak Natural Gas Liquefaction, Kimia Farma Trading dan Distribution, Tambang Timah, Terminal Peti Kemas Surabaya,
Indonesia Comnet Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah Tbk, Bank BNI Syariah, Waskita Karya Realty, PP Property Tbk, Wijaya Karya Realty Tbk, HK Realty Indo, Adi Komuter Property. Oke, hitung kedua, dalam hal pemungut PPN pada ditung pertama melakukan perubahan nama, badan usaha tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oke, pemungut PPN pada ditung pertama wajib memungut, mencatat dan melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 8 PMK.03 2021. Oke, mulai berlaku pada 1 Februari 2021. Ini ada, saya nggak paham ya, di ditung ini, ditung berapa nih? Ditung kedua ya. Dalam hal pemungut PPN, dalam ditung pertama melakukan perubahan nama badan usaha, ya, berarti nama badan usaha ya guys. Badan usaha tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oke, kita balik lagi sini ayat 4, di pasal 3 ayat 4. Dalam hal perusahaan, ya tadi, pada huruf B dan huruf C, ayat 1 huruf B dan huruf C, tidak lagi dimiliki secara langsung oleh BUMN, perusahaan dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPN. Beda ya. Jadi kalau yang di pasal 3 ayat 4 ini bicara kepemilikan oleh BUMN atau tidak. Tadi 25% ya guys. Oke. Tapi kalau yang di sini, kalau hanya berubah nama, oke, perubahan nama badan usaha tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut PPN. Jadi beda ya guys. Oke, itu guys. Jadi di KMK 30, KMK 03 2021 dijelaskan perusahaan apa aja di sini, perusahaan tertentu yang memiliki secara langsung BUMN yang ditetapkan sebagai pemungut PPN. Ya, berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf C yang ini guys. Oke, itu pasal 3. Pasal 4 guys, jumlah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN tadi ya, pasal 2 ayat 1 BUMN hasil registrasi badan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Oke. Jumlah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN yaitu sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dalam hal atas penyerahan BKP, selain terutang PPN juga terutang PPNBM. Jumlah PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN yaitu sebesar tarif PPNBM yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Oke, nah ini ayat pasal 5 guys, pengecualian. Oke, ya. Maksudnya pengecualian di sini bukan tidak terutang PPN ya guys, tapi tidak dipungut oleh pemungut PPN. Berarti balik ke mekanisme normal. Ya, tidak berdasarkan pasal 16A Undang-Undang PPN, tapi berdasarkan mekanisme normal. Si pihak yang melakukan penyerahanlah yang wajib melaporkan, menyetor, memungut PPN yang terutang. Oke guys, pasal 5 ayat 1, PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh pemungut PPN. Nah, ini clear ya guys. Tidak dipungut oleh pemungut PPN dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah, termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 10 juta rupiah. Oke, pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina Persero, pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, dan atau pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM. Ya, berarti non BKP, non JKP guys. Ya, barang atau jasanya. Berdasarkan pasal 4A Undang-Undang PPN guys. Oke, PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang pada ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan. Oke, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, itu guys, ditegaskan lagi di sini ya. Oke, jadi tegaskan lagi, bukan tidak terutang PPN guys, tapi kembali ke mekanisme normal. Artinya, rekanan yang melakukan penyerahan BKP JKP lah yang harus melakukan kewajiban apa tadi? Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Oke, lanjut. Sekarang pasal 6. Rekanan dalam pasal 2 ayat 1 tadi guys, wajib membuat faktur pajak
untuk setiap penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Faktur pajak pada ayat 1 harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur pajak pada ayat 1 guys, dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, berarti ke mekanisme peraturan Dirjen Pajak terkait tata cara pembuatan pembatalan penggantian faktur pajak guys. Oke, entah itu per 16, PJ 2014, per 24, PJ 2012, atau per 17 guys perubahannya. Oke, lanjut lagi. Dan tentunya pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN ya guys, harus lengkap guys. Oke, pasal 7. Pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM pada dalam pasal 2 ayat 1 dilakukan pada saat, ini normal ya guys, seperti pasal 11 Undang-Undang PPN. Pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Pemungut PPN sebagai maksud dalam pasal 2 ayat 1 wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, lanjut lagi. Surat setoran pajak atau sarana administrasi yang disamakan dengan surat setoran pajak dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekanan dengan mencantumkan nomor pokok wajib pajak, nama dan alamat rekanan pada kolom nomor pokok wajib pajak, kolom nama dan kolom alamat, dan kode dan nomor seri faktur pajak pada kolom uraian. Wah, luar biasa guys. Ya, jadi memang harus saling klop guys, SSP-nya dengan faktur pajaknya. Kayak di sini harus mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak pada kolom uraian SSP tadi guys. Oke, atau sarana administrasi lain disamakan dengan SSP. Pemungut PPN harus, dan ini harus nih guys, ini paling penting nih, karena suka terlambat kadang. Oke, harus menyampaikan cetakan salinan atau fotokopi surat setoran pajak atau atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak pada ayat 2 kepada rekanan. Harus nih guys. Oke, harus menyampaikan cetakan salinan fotokopi SSP atau administrasi lain samakan dengan SSP kepada rekanan. Pemungut PPN wajib melaporkan, ini semuanya wajib dan harus nih guys. Wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Ya, berarti SPT 1107 guys. Paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Jadi juga normal ya guys, seperti Undang-Undang PPN, tata cara penyampaian SPT-nya. Oke, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai SPT masa PPN bagi pemungut PPN pada ayat 5. Nah, ini dia. Wajib lagi nih guys. Dilampiri dengan daftar nominatif faktur pajak dan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Daftar nominatif faktur pajak dan surat setoran atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak dibuat dengan menggunakan format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, kita cek dulu guys lampirannya. Nah, ini dia guys lampirannya. Oke, lampiran peraturan menteri keuangan nomor 8 dan KTT 03/2021. Nah, di sini format daftar nominatif faktur pajak dan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Nah, ini guys, wajib mengisi ini guys. Tadi kan dibilang ya, daftar nominatif, faktur pajak dan SSP bergabungkan format dan dilampiri dalam SPT masa PPN bagi WAPU PPN bagi pemungut PPN guys.
Jadi ini wajib dilampirkan nih guys. Artinya setiap bulan berarti ya. Nama pemungut PPN, NPWP, masa pajak, nomor urut, nama rekanan, NPWP rekanan, kode dan nomor seri faktur pajak, tanggal faktur pajak, tanggal SSP atau syarat administrasi lain disamakan dengan SSP, NTPN, PPN, PPNBM, jumlah, dan di sini nama, tanggal, kota, dan sebagainya, tanda tangan, nama jelas, jabatan cap perusahaan. Jadi di sini wajib dilampirkan dalam SPT masa PPN guys, daftar nominatif, faktur pajak, dan SSP, atau sarana administrasi lain disamakan dengan SSP. Oke, itu di pasal 7 guys. Sekarang kita ke pasal 8. Pasal 8. Dalam hal pemungut PPN, dalam pasal 21, tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1. 7 ayat 1 ini kewajiban saat dilakukannya pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM. Oke, lanjut lagi. Pasal 7 ayat 2. Oke, pemungut PPN, pasal 7 ayat 2 guys, wajib menyetor PPN atau PPN dan PPNBM pungut dengan menggunakan SSP paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah wajib pajak dilakukannya pemungutan PPN. Oke. Tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5. Oke, kita lihat ayat 5 sekarang. Ayat 5. Sebentar. Nah, pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut dan setor dengan menggunakan SPT masa PPN bagi pemungut. Paling lama akhir bulan berikut setelah masa pajak dilakukannya pemungutan. Oke. Pemungut tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 6. Oke, pasal 7 ayat 6. SPT masa PPN bagi pemungut wajib dilampiri dengan daftar nominatif faktur pajak dan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Oke. Pemungut PPN, saya bacanya sambil lihat-lihat tadi ya guys. Dalam hal pemungut PPN tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan ayat 6, tadi sudah disebut lagi guys, pemungut PPN dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini satu hal melegakan bagi para rekanan ya guys, tapi bagi para pemungut BUMN ini mohon maaf agak gimana gitu. Ya karena seringkali suka selalu tektok ya, entar faktur pajak dia bilang terlambat lah nyampai gitu ya. Akhirnya kewajiban pemungutannya, penyetoran PPN-nya lewat dari tanggal 15. Oke, satu. Kedua, tadi kan ada harus ya menyampaikan SSP tadi kan. Oke, kemudian juga kalau ternyata sudah disetor sekalipun tiap tanggal 15 guys, tanggal 15 ini sakral guys bagi pemungut PPN BUMN. Itu terkadang bukti SSP-nya itu nggak terlambat juga diserahkan kepada rekanan. Nah, dengan adanya kewajiban daftar nominatif, faktur pajak, dan SSP ini guys, apalagi tadi di cara pengisian SSP-nya juga di kolom keterangan harus mencantumkan nomor kode dan nomor faktur pajaknya kan tadi ya. Jadinya ya ini lebih ketat lagi nih guys bagi para pemungut BUMN PMK 8 PMK 03 2021 ini. Oke, jadi dalam hal pemungut PPN tidak memenuhi ketentuan pemungutan PPN, penyetoran tiap tanggal 15, pelaporan SPT akhir bulan berikutnya setelah pemungutan PPN, dan yang terakhir tadi ya, melampirkan daftar nominatif, faktur pajak, dan SSP dalam SPT masa PPN, maka pemungut PPN, BUMN guys dalam hal ini, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, lanjut pasal 9. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 PMK 03 2012 ya, tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 PMK 03 2012 2012 dan masih ada dana guys, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 PMK 03 2015 tentang penunjukan badan usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2021, diundangkan di Jakarta 1 Februari 2021. Oke guys. Demikian unboxing kali ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 PMK.03 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 30 KMK.03 2021. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Nantikan sajian video pajak di Andrik Channel berikutnya. Dan sekali lagi guys, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.